Mikmu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babu ghuslil wajhi, ay hadza babu ghuslil wajhi. Adapun ini menerangkan bab membasuh muka. Qala Syafi'i rahmatullah alaihi. Jangan bentak-bentak gitu, santai aja. Kaget itu. Qala, santai aja. Qala Syafi'i. Qala telah berkata Asy-Syafi'i. Siapa Imam Asy-Syafi'i? Tadi pangkat kedua bukan? Faida kharajat ya? Wala yajuzu. Wala yajuzu. Oke. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyakuna, apa hendaknya ada, syai'un, apa sesuatu, minal wajhi, dari wajah, maksyufan, itu tertutup, la yubsalu, yang tidak terbasuh. Wala ayyakuna al wajhu, dan juga tidak boleh hendaknya ada apa wajah, fahuwa, adapun wajah itu wahidun, satu, pun kotian, yang memutus, apa asfaluhu, bawahnya wajah, wa alahu, dan atasnya wajah, paling atasnya wajah. Wajah nibahu, adapun kedua pinggirnya wajah, wajhun, itu wajah. Wa ma baina hada, adapun sesuatu di antara ini, laisa biwajhin, itu bukanlah apa ma baina hada biwajhin, itu wajah. Wal lihyatu, adapun janggut, fahia, adapun lihyah itu syai'ani, dua macam. Fa'adharul lihyati al-muttasilu bis-sudghaini alladhi min waraihi syai'un minal wajhi. Adapun adharul lihyah, ini macam yang pertama dari lihyah, yaitu adharul lihyah, jenggot yang ada di pipi, berarti jambang. Itu al-muttasilu, yang bersambung, bis-sudghaini, dengan dua pelipis, alladhi min waraihi, yang di belakangnya adar, itu syai'un, sesuatu, minal wajhi, dari wajah, di bawahnya rambut itu wajah. Wal wasilu, dan wasil bihi, wal wasilu bihi, dan wasilu bihi itu al qalilu sya'ri, yang sedikit rambutnya. Ini contoh, ini macam kedua dari lihyah. Fi hukmil hajibaini, di dalam hukum alis mata, dua alis mata, la yujzi'u, tidak cukup, fihi, di dalam hukum dua alis mata ini, illal ghuslu lahu, kecuali membasuh bagi hajibaini. Oke, terangkan yang wala yajuzu ayyakuna syai'un masrufan. Jadi karena ini menerangkan ghusl wajhi, mengusap wajah. Di sini mengusap atau membasuh? Membasuh wajah. Membasuh wajah itu ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Di sini ada larangan, tidak boleh wajah yang harusnya dibasuh itu ada bagian yang tertutup sehingga tidak dibasuh, itu tidak boleh. Terus apa tadi itu? Dan tidak boleh juga wajah itu terputus atas dan bawahnya, mungkin tertutup atau apa, tidak tahu lah. Pokoknya terputus itu antara ujung bawah dan ujung atas, tidak nyambung. Mungkin bolong muka dia bagaimana, atau tertutup kain. Adapun dua pinggirnya wajah itu masuk wajah juga. Ini kan a'la, ini asfal, ini jadi bahu, ini masuk wajah juga. Nah, yang ada di antara ini itu bukan wajah, atau antara ini belakang ini atau gimana? Kayaknya belakang ini itu bukan wajah. Nah, terus yang namanya jenggot itu ada dua, teman-teman. Ada jenggot yang nyambung sampai pelipis. Kayak siapa yang berjenggot gitu? Tadi. Yang kedua ada jenggot yang
dikit bulunya, qalilus sya'ri. Nah, adapun di dalam hukum alis mata itu tidak cukup kecuali dibasuh juga. Jadi alis mata walaupun dia bukan jenggot, tapi dia tetap harus dibasuh. Karena apa? Bagian dari wajah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajuzu an yakuna syai'un minal wajhi maksyufan la yusalu. Jadi bagian wajah yang terbuka, ini terbuka semuanya, itu wajib untuk dibasuh. Nah, gak boleh la yusalu, itu tidak boleh tidak dibasuh, tapi harus dibasuh. Wa la yajuzu an yakuna syai'un minal wajhi maksyufan la yusalu. Wala ayakuna al-wajhu fahuwa wala awwala ayakuna al-wajhu fahuwa wahidun muqati'an asfaluhu wa a'lahu wa jambahu wajhun wa ma baina hadha laysa biwajh wa ma baina hadha laysa biwajhin. Sedangkan lihya fa hiya syai'ani, lihya itu beda lagi. Fa'adharul lihyati, ini termasuk jadi juga lihya, ini juga. Ya, tadi kemarin dijelaskan disebut wajah itu baina manabitis sya'ri, tempat tumbuhnya rumput. Tapi di lihya ini kan tempat tumbuhnya rumput, berarti apa? Coba sini saja. Tadi ini tidak termasuk bagian daripada yang wajib dibasuh. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini kan nyambung dengan apa ini? Apa ini? Ini apa ini namanya ini? Rangkum. Rahang. Sedangkan ini apa namanya, jambal ini kan nyambung dengan walaupun manabitis sya'ri, ya, tempat munculnya rambut di situ, tapi masih nyambung dengan apa? Dengan apa? Dengan apa namanya, tulang rahang ini, maka tetap wajib dibasuh. Beda dengan yang ini. Jadi pembahasan di minggu lalu kita jelaskan bahwa disebut wajah itu ma baina manabitis sya'ri, atau disebutkan annal wajha ma duna manabitis sya'ri ar-ra'si illa al-udhunaini wal lihyaini wal dhakhani wa laysa ma jawaza manabitis sya'ri al-aghammi min an-naz'ataini. Baik, itu kesimpulannya. Lanjut. Li'annahum mahdudun bil wajhi, karena hajibain itu dibatasi dengan wajah, maksudnya masuk dalam pembatasan wajah. Kama wasofat, sebagaimana yang telah tersifati tadi. Kama wasoftu, sebagaimana yang telah aku sifati. Wa anna sya'rahu la yakthuru an yanalahu al-ma'u, dan sesungguhnya rambutnya siapa ini saya? Rambutnya Syaksun yang tidak banyak dari mencapai kepadanya sya'r apa air, kamayana lal hajibaini wasyaribaini, sebagaimana yang mencapai apa air al hajibaini pada dua hajib, air alis mata, wasyaribaini dan dua kumis, wal anfaqota, dan yang mencapai pada pada rambut bawah bibir, wahia ala dzaqan, itu ada di atas dagu bawah bibir. Wa mawala dzaqana minal lahyaini fahada mujtama'ul lihyati bimunqati'il lihyati. Adapun sesuatu yang melewati dagu dari dua rahang tadi, maka ini tempat berkumpulnya janggut, bimunqati'il lihyah, terputus dari janggut. Tidak tahu maksudnya apa itu. Pokoknya yang lewat dari dagu itu tempat berkumpulnya janggut, bukan janggut itu sendiri. Tidak tahu, karena gitu saja. Fayujzi'u, maka mencukupi fi hadza, di dalam ini, ayyaksila zahira sya'rihi, membasuh siapa syaksun zahira sya'rihi, pada yang nampak dari bulunya. Jadi yang nampak aja, yang tersembunyi tidak usah. Ma'ghusli sya'ril wajhi, berbarengan dengan membasuh rambut wajah. Wala yujzi'u, dan tidak cukup, tidak mencukupi apa tarkuhu, meninggalkan membasuh minal ma'i, dari air. Wala aro, dan aku tidak memandang, aku tidak melihat matah tamana binti mujtama'il lihyati, pada sesuatu yang ada di bawah tempat tumbuhnya perkumpulan
janggut wajib al-ghusli, pada wajib membasuh. Aku rasa yang ada di bawah tempat tumbuhnya janggut itu tidak wajib dibasuh. Wa idzan, oleh karena itu lam yajib ghusluhu, maka tidak wajib juga membasuhnya. Lam yajib wa idzan lam yajib ghusluhu lam yajib takhliluhu. Tidak wajib membasuhnya, maka tidak wajib juga menyela-nyelainya. Wa yumirru, dan mengalirkan siapa syaksun al-ma'a pada air ala dhuhri sya'ril lihyati, di atas di atas zahir bulu janggut, rambut janggut. Kama yumirruhu ala wajhi, sebagaimana menjalarkan siapa syaksun pada air ala wajhi, atas wajahnya syaksun. Oke, cukup ya. Jadi adik-adik semuanya, jadi beda dengan hajib. Kalau hajib ini adalah tempat apa? Tempat, walaupun teorinya di atas tadi, mana maduna mana bidisyari, tapi hajib ini kemudian idhud ini adalah tempat yang mana sering sekali ketika dibasuh mendapatkan air yang banyak, maka wajib. Beda dengan lihya yang kisah. Lihya yang kisah yaitu jenggot yang besar, maka yang wajib dibasuh hanya apa? Yang wajib loh, ini yang wajib loh. Ya hanya yang nama saja. Adapun yang dan bawah-bawahnya itu tidak harus. Tapi sunnah takhlilul lihyati al-qissati. Begitu pula sini, ini al-ataqah apa adanya, itu jawaban rambut atau bulu yang tumbuh di bawahnya bibir bawah. Ini juga wajib. Karena apa? Tadi di awalnya adalah apa? Ini min manabiti sya'ri, di atas ini sampai akhirin dhaqani. Nah kalau akhirin dhaqani tapi kok ada rambut, apakah ini termasuk? Nah, ini juga termasuk. Tapi andai kata besar, maka apa? Tapi tidak harus mengalirkan semuanya sampai bawah. Tapi apa? Cukup zahirnya saja. Oke, saya kira cukup untuk ghuslul wajhi. Sekarang babu ghuslil yadaini, baca tanpa diartikan. Babu ghuslil yadaini, ay hadza babu ghuslil yadaini. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu, qala Allahu jalla wa azza wa aydiyakum ilal marafiq. Ini jalla wa azza atau azza wa jalla? Jalla wa azza. Oh, beda. Terus falam a'lam mukhalifan fi anna al-marafiq mimma yugsalu ka'annahum dhahabu ila anna ma'naha. Ulangi dari awal. Qala Syafi'i. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qala Allahu jalla wa azza wa jalla wa aydiyakum ila al-marafiq. Falam a'lam mukhalifan fi anna al-marafiq mimma yugsalu ka'annahum dhahabu ila anna ma'naha faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila an tughsalal marafiqu. Iya, ila bermakna di situ. Allah berfirman wa aydiyakum ilal marafiqi. Wa aydiyakum diatofkan kepada ayat di awalnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Falam a'lam mukhalifan, saya tidak pernah melihat atau saya tidak pernah mendapati perselisihan di antara ulama bahwa marafiq itu ya fi annal marafiq mimma yughsalu, apa dari sesuatu yang yughsal. Apa yughsal? Dibasuh. Ka'annahum dhahabu, seakan-akan mereka berpendapat ila anna ma'naha faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila an tughsalal marafiq, sampai kamu juga membasuh marafiq. Berarti apa? Berarti apa? Marafiq wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Ila an tughsalal marafiq wala yajzu fi ghuslil yadaini. Lanjut. Wala yajzi fi ghuslil yadaini abadan illa ayyuta ala ma baina atrafil asabi'i ila an tughsalal marafiqu. Baik, jadi tidak cukup ketika Anda membasuh dua tangan kecuali Anda juga membasuh juga atrafil asabi'. Atrafil asabi' itu apa?
ujung jari jemari sampai juga antum membasuh marafiq, yaitu apa? Siku. Wala yajzi'u illa ayyu'ta bil ghusli ala zahiril yadaini wa batinihima wa hurufihima hatta yanqadiya ghusluhuma. Oke, wala yajzi'u, dan enggak cukup juga kecuali kamu ayyu'ta bil ghusli ala zahiril yadaini, Anda membasuh zahir daripada telapak daripada tangan, wa batinihima, dan apa? Bagian dalamnya, wa hurufihima hatta yanqadhi ghusluhuma, kemudian apa? Menyelah-nyelahi semuanya sampai Anda selesai membasuhnya. Jadi zahir daripada ayat itu apa? Ini. Batin ayat itu apa? Ini dibasuh, ini juga dibasuh. Sampai apa? Sampai selah-selah ini juga dibasuh. Bahkan kalau Maliki wajib ditadlik. Tadlik itu apa? Digosok-gosok agar apa? Air tersebut benar-benar bisa sampai kepada kulit. Kalau kita masyarakat Syafi'i tadlik, menggosok-gosok seperti ini, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Baik, lanjut. Wa in turika min hadza syai'un wa in qalla lam yajuz. Tapi kalau ditinggalkan enggak bisa. Antum basuh begini aja enggak bisa, tapi ini juga harus. Ini zahirul yad, ini batinul yad. Lanjut. Wa yabda'u bil yumna min yadayhi qabla al yusra. Wa yabda'u bil yumna. Jadi kalau basuh tangan harus yumna dulu baru yusra. Dan ini sunnah untuk semua anggota suku, anggota wudu, ketika anggota wudu tersebut berpasangan. Tangan, kaki, apa? Telinga, apa lagi? Ini loh, istinsyak kanan dulu baru kiri. Tapi kalau wajah tidak berpasangan, nggak ada wajah wudu begini dulu, habis itu begini, enggak. Jadi kalau wajah langsung terus. Fa in bada'a bil yusra qabla al yumna karihat dzalik. Apa? Karihtu. Oh, karihtu dzalik wa la ara alaihi i'adatan. Tapi kalau basuh kok kayak kiri dulu, tangan kiri, ya enggak apa-apa. Tapi kayak gitu itu enggak baik dan tidak harus i'adah. Maksudnya tidak i'adah, tidak harus mengulang. Berarti apa? Wudunya sah atau tidak sah? Sah. Berarti wudunya sah, tapi enggak apa? Makruh. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara prakteknya itu mendahulukan yang kanan. Nah, tapi kan fikih maqasidnya, tujuan daripada wudu itu toharo. Kalau antum dirikannya dulukan yang kiri, yang penting terbasuh semuanya, ya enggak apa-apa. Ini ijtihadnya Syafi'i seperti itu. Beda dengan ijtihadnya orang sana. Menyalahi Rasulullah, wudu kok kiri dulu, hukumnya haram, bid'ah, neraka, kan begitu. Ya, karena apa? Karena ayatnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, tidak disebutkan kanan dulu atau dulu. Tapi di dalam beberapa hadis, contoh dan praktek wudu itu adalah Rasulullah kanan dulu. Dalam hadis lain dikatakan tayammanu, apa tayammanu? Mulailah dengan kanan, jangan dengan yang kiri. Karena apa? Karena syaitan itu memulai dari yang kiri. Kalau meniru syaitan itu ya tidak baik, apalagi urusan ibadah. Wala ara dzalika alaihi i'adah. Saya tidak pernah melihat ada ulama yang mengatakan bahwa wudu kok kiri dulu itu harus i'adah atau harus diulang. Wa in kana al-mutawaddi' aqta'a ghasala ma baqiya hatta yaghsila al-mirfaqaini. Andai kata orang yang berwudu tersebut tangannya terputus, maka apa? Ghasala ma baqiya. Apa ghasala ma baqiya? Ya dibasuh apa yang tersisa. Sini, ya harus ini. Ustaz, kalau terputusnya sini, kan mirfaqaini, berarti kan tidak. Enggak wajib ini, enggak wajib. Maka apa? Tetap sunnah dibasuh. Tapi tidak wajib. Karena apa? Ini bukan iyat. Iyat itu dari sini sampai sini. Ya, makanya milal ilal mirfaqaini wa aydiyakum ilal marafiq. Ini tidak iyat. Makanya kalau Anda wudu kalau lebih-lebih kan, wah, enggak sunnah itu. Enggak sunnah. Oh, jadi tidak sunnah itu. Tapi kalau tadi terputus,
Andai kata terputus maka apa? Ghassala ma baqiya hatta yaghsila al-mirfaqaini. Wa in kana aqta'ahuma minal mirfaqaini ghassala ma baqiya minal mirfaqaini. Kalau yang terputusnya dari mirfaqain, ya wis lah, mirfaqain yang terputus yang masih ada harus dibasuh terus. Wa in kana aqta'ahuma min fawqil mirfaqaini wa lam yabqa minal mirfaqaini syai'un faqad irtafa'a anhu fardu ghuslil yadayn. Apa qad irtafa'a? Ya sudah terhapus atau terangkat kefarduan membasuh tangan karena tidak punya tangan. Coba karena tidak punya tangan. Wa ahabbu ilayya law amassa atrafa ma baqiya min yadayhi aw mankibayhi ghuslan wa in lam yaf'al lam yadurruhu dhalik. Tapi menurut saya yang lebih baik, kok masih ada ininya, lebih baik dibasuh lebih baik. Tapi kalau enggak dilakukan enggak apa-apa. Ini furu' fikih ijtihadiyah yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syafi'i, tafsir dari kata perkataan wa aydiyakum ilal marafiqi. Sekarang ayat lanjutnya, wamsahu bi ru'usikum babu maslir ra'si. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wamsahu bi ru'usikum. Wa kana maqbulan fil ayah anna man masa min ra'si syai'an faqad masaha bi ra'sihi wa lam tahtamil al-ayatu illa hadha. Wa huwa jadi perkataan musab Allah ta'ala imsahu bi ru'usikum. Imsahu itu apa? Mengusap. Ingat mengusap, tangannya harus menempel. Saya ulangi, tangannya harus menempel. Wamsahu bi ru'usikum. Ingat loh, kepalamu, tidak syu'urikum, tidak rambutmu. Maka kalau rambutnya panjang kayak Bang Usama, harus diusap. Itu adalah apa? Bagian rambut yang ada di kepala. Begini, bukan panjang begini, bukan begini aja. Ya, karena ini bukan ru'us. Ini bukan ru'us. Ini loh. Karena Rasulullah itu juga rambutnya panjang, tapi ketika wudhu masaha binasiyatihi. Apa? Dia mengusap bagian muqaddimatur ra'si begini ya. Kadang ini kalau pakai imamah begini masukkan begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Walam tahtamil al-ayat illa hada. Apa walam tahtamil? Tahtamil artinya apa? Tak ada makna. Iya, tak dimaknai atau tidak ditakwil. Ayat ini tidak ditakwil kecuali dengan pemahaman yang ini. Wala anna man masaha min ra'si syai'an faqad masa. Ya, man masaha min ra'sihi syai'an, tidak bi kulli ra'si, ya kan? Tidak bi kulli ra'si itu semuanya, ya. Illa hada wa huwa adharu ma'aniha au masah ra'sa kullahu. Nah, dan ini yang paling nampak daripada maknanya wa musahu bi ru'usikum. Tapi au masah ra'sa kullah atau ditakwil dengan apa? Membasuh semua, mengusap semua kepala. Silakan, karena ini adalah Maliki mengatakan begitu. Jadi kalau ra'sun itu harus diusap seluruh kepalanya begitu. Semuanya. Maka dikatakan biru'usikum, takwil lainnya adalah apa? Bi ba'dhi ru'usikum laisa bi kulli ru'usikum. Wadallat sunnatu ala anna laisa ala an laisa 'alal mar'i mas'ur ra'si kullihi. Ayat ini menunjukkan bahwa apa? Tidak wajib semuanya untuk diusap. Wa in dallat sunnatu ala dzalik fa ma'nal ayah anna man masa syai'an min ra'sihi ajza'ahu. Wa idza dallat as-sunnatu, ketika ada sunnah yang memaknai seperti itu, maka apa? Maka maknanya ayat adalah apa? Man masaha syai'an min ra'sihi ajza'ah. Karena apa? Ini ada dalil Quran, ada dalil sunnah. Bahkan kalau menurut teologinya Imam atau metodologi Imam Hanafi, bahwa apa? Kalau Al-Qurannya begini, hadisnya kok kayak begitu. Ya, ketika digatuk-gatukkan tidak mantuk, maka apa? Quran nomor sekian baru hadis nomor sekian baru Al-Quran. Taib. Qala Asy-Syafi'i idza masaha ar-rajulu bi ayyi ra'sihi sya'a in kana la sya'ra alaihi wa bi ayyi sya'ri ra'sihi sya'a bi usbu'in wahidatin aw ba'di usbu'in aw batni kaffihi aw amara man yamsahu bihi ajza'ahu dzalik. Jadi andai kata seorang rajul idza masaha ar-rajul bi ayyi ra'sin sya'a,
di bagian kepala yang mana saja, depan, belakang, apa lagi, atas, bawah. Ada bawah, atas apa? Roksun bawah. Ya, ingkana la sya'ra alaihi, kalau dia nggak punya rambut, wa bi ayyi sya'ri ra'si, atau dengan rambut kepalanya yang mana saja, bi usbu'in, dengan apa, jarinya wahidatin yang satu, au ba'di usbu'in, atau sebagian daripada usbu, 3, au batni kaffi, atau dengan ini telapak tangannya, begini ya. Au amarra man masahabihi ajza'ahu, au amara, atau dia menyuruh orang untuk mengusapkan kepalanya, maka tidak apa-apa. Jadi wamsahu bi ru'usikum ditakwil lagi, tidak harus dirinya sendiri yang wamsahu bi ru'usikum, tapi boleh dengan isti'anah, minta tolong orang lain. Ini tafsir loh, ini Al-Qur'annya jelas apa, imsahu bi ru'usikum. Tapi Imam Syafi'i mentakwil bahwa apa, tidak apa-apa kalau dia menyuruh orang lain untuk membasuhnya, mengusapnya. Baik. Fakadzalika in masaha naz'atayhi au ihdahuma au ba'dahuma ajza'ahu li'annahu min ra'sihi. Kalau dia mengusap naz'atai, apa artinya naz'atai? Ai muqaddimatur ra's. Ya, apa muqaddimatur ra's? Bagian kepala yang depan. Au ihdahuma au ba'dahuma ajza'ahu li'annahu min ra'sihi. Qala Syafi'i rahmatullahi alaihi, akhbarana Yahya bin Hassan an Ahmad bin Zaid wa ibn Ulayyah an Ayyub an Muhammad bin Sirin an Amr bin Wahab al-Thaqafi an al-Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha bi nasiyatihi wa ala imamati wa khuffaihi. Taib. Diriwayatkan dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah bahwa Rasulullah berwudu wa masaha bi nasiyatihi. Apa masaha? Rasulullah mengusap nasiyatihi. Apa nasiyatihi ini? Ya, ubun-ubun, bagian depannya apa? Kepala. Wa ala imamatihi, apa imamatihi? Atas imamahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah pakai imamah, diusap gak rambutnya loh. Tapi ini yang bersatu atau menyatu dengan kepala. Imamatihi au khuffaihi. Wa khuffai. Apa khuffai artinya apa? Khuf atau dua sepatu. Jadi diperbolehkan ketika dalam keadaan tertentu, ketika antum pakai khuf, baik musafir atau tidak musafir. Taib. Qala Syafi'i rahimahullahu akhbarana Muslim an Ibn Jurayj an Atha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa hasara al-imamata an ra'sihi. Apa artinya fa hasara? Melepas. Wa masa muqaddama ra'sihi aw qala nasiyatahu bil ma'i. Tapi riwayat lain, Rasulullah ketika wudu dia melepas imamannya dari kepalanya, kemudian dia mengusap muqaddima ra'sihi, yaitu bagian depan daripada kepalanya, aw qala nasiyatihi, diusap dengan apa? Bil ma'i, dengan air. Jadi hadis pertama enggak usah dicopot, hadis yang kedua dicopot. Maka ini dua loh, sama-sama hadis, sama-sama Rasulullah. Ya, jadi kalau ada orang, antum tuh nggak usah ikut-ikut madhab, ikut hadis. Yang mana ini kan? Ya, jadi hadis itu adalah dikatakan oleh Imam Syafi'i al-hadisu dhalatul mu'min. Hadis itu kadang apa membuat orang mukmin bingung. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad aja bingung. Siapa yang membuat kita tidak bingung adalah para ulama yang mempunyai metodologi dalam memahami hadis, dalam memaknai hadis, yang kita sebut dengan ilmu usulul fiqh. Bisa menggabungkan, oh hadis ini untuk ini, hadis ini untuk ini, hadis ini untuk ini. Baik, lanjut. Qala Syafi'i rahimahullahu akhbarana Ibrahim ibn Muhammad an Ali ibn Yahya an ibn Sirin an al-Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi aw qala muqaddama ra'sihi bil ma'. Oke, lanjut sama. Qala Syafi'i rahimahullahu wa idza adina Allah ta'ala bi masir ra'si fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tamman
fahasar al-imamata faqad dalla ala anna al-masah. Apa artinya mu'taman? Mu'taman berimamah. Ya, berimamah. Terus Faqad dalla ala anna al-masha ala ra'si dunaha wa uhibbu law masa ala al-imamati ma'a ra'si. Wa in taraka dzalik lam yadurruhu. Takwilnya Imam Syafi'i, Allah itu mengizinkan mengusap Rasul. Rasul fakana Rasulullah mu'taman, Rasulullah pakai imamah, fahasirul imamah, Rasulullah menyopot. Faqad dalla ala anna al-ma'sa 'ala al-kharasi tuna. Berarti di sini menunjukkan apa? Mengusap kepala tidak wa uhibbu, kalau saya kayak gitu. Dari dua hadis loh. Tadi kan Rasulullah pertama ala imamah, yang satu dua itu. Kalau ditakwil Imam Syafi'i, ya kalau menurut saya, ya usapen imamamu habis itu copot kemudian usap kepalanya. Karena ini apa? Khurujun anil khilaf. Apa khurujun anil khilaf? Iya, biar enggak ruwet. biar enggak ruwet. Baik, fa uhibbu law masala imamati marrasi wa in dzalik lam yadurruhu. Tapi kalau enggak apa-apa. Ya alal ra'si faqat au alal imamah fa. Tapi biar enggak ruwet ya, wis lah karo-karone. Biar apa? Tenang. Lam yadur, enggak apa-apa. Wa in masaha alal imamah. Wa in masaha alal imamati duna ra'si lam yujzi'hu dzalik. Terus wa kadzalika law masaha burku'in au kuffazaini dunal wajhi wa dhira'aini lam yujzi'hu dzalik. Jikalau dia mengusap alal imamah saja, dunar ra'si. Apa dunar ra'si? Tanpa kepala. Lam yujzi'u dzalik. Enggak boleh. Wa kadzalika law masaha ala burku'in au kuffazain. Andai kata dia mengusap apa? Burku au kufazain. Apa artinya burku kufazain? Penutup kepala seperti helm. Antum tahu apa namanya? Seperti mighfar itu. Jadi penutup kepala untuk berperang, ya. Dunal wajhi, tidak untuk apa namanya wajah. Itu ya, jadi alat perang itu apa? Apa itu? Topeng perang. Ya, topeng perang, helm perang. Helm perang. Ada yang ada penutupnya, ada penutupnya. Biar apa? Menghindari dari senjata. Dunal wajhi wa dhira'aini lam yujzi'hu dzalik. Walau kana dza jummatin, kalau dia punya jummah. Apa artinya jummah? Sya'run doa. Apa jummah? Al-jummah min al-ism mujtama'atu sya'rin nasiyatiha. Wa yuqalu hiya allati tablughul mankibain wal jamu jumamun mislu ghurfatun wa jim. Apa jumamun? Jummah. Apa? Topeng. Enggak. Topeng gimana? Al-jumma minal insan mujtama'atu syar, kumpulan daripada rambut yang ada di jummah itu. Kalau dalam kitab itu apa namanya, Syama'il al-Muhammadiyah, itu rambutnya tebal sampai menutupi wajahnya. Ada orang kan begitu, lebat sampai sini. Baik, lanjut. Famasaha walau kana dza jummatin famasaha min sya'ril jummati ma saqata an usuli manabiti sya'ri ra'si lam yujzi'hu. Karena apa? Itu rambut lebihan. Wala yujzi'uhu illa ayyamsaha ala ra'si nafsihi aw ala sya'ri alladhi ala nafsi ra'si la saqiti an ra'si. Jadi yang diusap adalah rambut yang ala ra'si. Kalau depan ini enggak ala ra'si kan. Walau jama'a sya'rahu walau jama'a sya'rahu fa'aqadahu fi wasati ra'sihi famasaha dhalika al-mawdi'a wa kana alladhi yamsahu bihi sya'ra as-saqita an manabiti sya'ri ra'si lam yujzihi. Andai kata dia gelung rambutnya fi wasati ra'si, seperti kamu kan? Dikuncir gitu. Direkam dulu. Andai kata jama'a sya'rahu fa'aqadah, andai kata dia mengumpulkan rambutnya, fa'aqadahu, diikat fi wasati ra'sihi, di tengah-tengah kepalanya,
Famasaha dzalikal mawdi' wa kana alladhi yamsahu bihi sya'ra as-saqit an manabidi sya'ri ar-ra'si lam yujzihi dzalik. Maka boleh ya. Tak boleh itu yang diusap. Baik, li'annahu wa in kana masaha bi syai'in min asy-sya'ri ala manabiti ar-ra'si ba'dama uzila an manbati lam yujzi. Terus li'annahu hina idin sya'run ala ghairi manbatihi fa huwa kal imamah wa la yajzi al-mashu ala sya'ri hatta yamsaha ala sya'ri fi mawdi'i manabitihi fa taqa'u at-taharatu alayhi kama taqa'u ala ra'si nafsihi. Jadi yang diusap itu adalah rambut yang memang ala asy'ar ala ra'si, bukan yang sudah gugur ya, bukan yang berpindah tempat tidak ala ra'si. Tadi yang digelung itu kan sudah bukan ala ra'si, sudah terbang, digulung, dikunjil. Mafhum? Wal ikhtiyaru lahu ay ya'khudha al-ma'a bi yadayhi fayamsaha bihi ra'sahu ma'an yuqbilu bihima wa yudbiru yabda'u bi muqaddami ra'si thumma yadhhabu bihima ila qafahu thumma yaruddahuma hatta yarji'a ila al-makan alladhi bada'a minhu wa hakadha ruwiya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha. Jadi yang paling pokok, yang paling sempurna adalah antum ambil air dengan dua tanganmu, kemudian masahabihima ra'sahu, dengan dua tangan tersebut kamu mengusap kepalanya. Dari mana? Dari depan. Itu kan dijalankan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Wa hadza mashun minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sekedar sen walaupun boleh ya, tapi al-ikhtiyar yang lebih baik, yang lebih bagus ya. Ar-rajul wan nisa fi dzalika sawa. Laki-laki perempuan dalam itu semuanya sama. Terus qala asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi akhbarana Malik an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi annahu qala qultu li Abdullah bin Zaid al-Ansari hal tastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Oke. Saya berkata kepada Abdullah bin Zaid al-Ansari, apakah kamu bisa mencontohkan atau memperlihatkan bagaimana caranya Nabi berwudu? Qala Abdullah bin Zaid na'am wada'a biwadu'in fa'afragha ala yadayhi faghasala yadayhi marrataini wa tamadmada wastanshaqa thalathan thumma ghasala wajhahu thalathan thumma ghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqaini thumma masaha ra'sahu bi yadayhi wa aqbala bihima wa adbara bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-mawdi' alladhi bada'a minhu thumma ghassala rijlaihi. Jadi hadisnya di sini hadisun sahih akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud ila akhirih. Bagaimana sih cara wudunya Rasulullah? Fata'abi wudu'in, dia minta air. Kemudian apa? Fa'akhraqa ala yadayhi faghasala yadayhi marratain, dia membasuh kedua tangannya dua kali. Kemudian tamatmat, apa artinya ya tamatmat? Wastanshaqa artinya apa? Iya, 3 kali. Wa ghasala wajhahu thalathan, basuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadayhi marratain, basuh 2 tangannya 2 kali sampai mirfaqain. Kemudian mengusap kepalanya dengan 2 tangannya dari depan ke belakang, kembali lagi ke depan. Kemudian apa? Wa bada'a minhu ghasala rijlaihi, setelah itu dia baru membasuh kedua kaki. Tadi yang nggak disebutkan di sini mengusap telinga, nggak ada mengusap telinga itu. Tapi ada hadis lain riwayat bahwa telinga itu sunnah. Kenapa nggak dimasukkan saja wajib? Karena kan ada hadisnya. Enggak, karena apa? Karena ada ayatnya, di ayat tersebut tidak ada telinga. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Terus
Qala Syafi'i. Qala Syafi'u wa uhibbu law masaha ra'sahu thalathan wa wahidatan tujzi'uhu. Saya kalau menurut saya sunnahnya masuk kepala, mengusap kepala 3 kali. Tapi kalau sekali saja. Tapi kalau dari hadis ini Rasulullah mengusap kepalanya sekali atau 2 kali? 2 kali. Oh, kok berani-beraninya Syafi'i kalau antum radikal gitu kan. Menyukai atau apa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Apakah begitu? Ayo. Tapi semua ulama itu begitu. Semua ulama bahwa apa? 3 kali itu sunnah, kan gitu kan? Ya, dalam takrib misalnya atau Abi Syuja wa taharatu salasan 3 kali. Padahal Rasulullah prakteknya sekali. Antum berani mengatakan ini Syafi'i sesat, tidak sesuai dengan wudunya Nabi. Nah ini apa amrun ijtihadiyun. Antum sekali tidak apa-apa, 3 kali lebih baik. Tidak semua yang lebih itu menjadi haram bid'ah. Antum yang wajib zakat misalnya 2 kilo beras, aku ya 5 kilo, bid'ah atau enggak? Lebih ya. Tapi ada beberapa hal yang ibadah mahfaz yang sudah ditentukan, yang sudah tauqifi, tidak boleh antum tambah-tambah atau kurangkan. Sholat 4 rakaat antum tambah jadi 5, enggak ada. Tapi dalam beberapa hal boleh. Rasulullah itu kalau tahajud, kata Ibnu Abbas, dia kapok ikut tahajud bersama Rasulullah. Rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-An'am, Maidah. Nah kamu sholat tarawih sok-sokan ngikut sholat tarawihnya Rasulullah. Berapa? 8 rakaat. Tapi yaitu rakaat pertama sampai Al-Maidah. Kayamu qul huwallahu ahad kayak. Maka tarawih itu bukan sunnah Rasul. Tarawih itu sunnahnya sahabat. Rasulullah nggak pernah tarawih kan, nggak pernah kan? Tapi Rasulullah mengatakan apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada man shallat tarawih ramadhan. Ada. Makanya sunnahnya para sahabat ya berapa rakaat? 20 rakaat. Kalau ngikut Rasulullah bukan namanya tarawih, qiyamul ramadhan 8 rakaat. Tapi surat ayat pertama, ayat pertama, rakaat pertama sampai Al-Maidah. Nah, ceritanya Ibnu Abbas kapok saya. Ini sampai akhir Baqarah. Ruku ini, ditambah Ali Imran. Ya, jadi antum kalau kesal sama imam itu berarti apa? Ibnu Abbas juga pernah kesal. Baik, lanjut. Wa uhibbu ayyam saha dhahira udhunayni wa batinahuma bima'in ghairi ma'ir ra'si. Kemudian apa? Sunnah saya suka bahwa apa? Mengusap 2 zahir dan batinnya udhunun dengan air yang baru, tidak dengan apa? Dengan air yang sisa basah daripada habis mengusap rambut. Maka di dalam kitab takrib Abi Suja dikatakan apa? Wa masul udhunaini bima'in jadidin wa masul udhunaini zahirahuma wa batinahuma bima'in jadidin. Ya, diambil dari sini. Taib wa yudkhiluhuma wa ya'khudha bi usbu'aihi al-ma'a li udhunayhi fayudkhilahuma fi ma dhahara min al-furjati allati tufdi ila as-simahi. Apa artinya furjah? Ya, lubang yang sampai kepada simah, daun teli. Ya, walau tarakal masal udhunain. Walau taraka masal udhunain lam yu'id annahuma law kanata min al-wajhi husilata ma'ahu. Aw min ar-ra'si musihata ma'ahu. Aw wahdahuma ajza'ata minhu. Fa idza lam yakuna hakadha falam yudhkara fil fardi. Walau kanata min ar-ra'si kafa masihahuma ayyam sahabi ra'si kama yakfi mimma yabqa min ar-ra'si. Jadi andai kata Anda tidak mengusap 2 telinga dengan air, maka tidak apa-apa. Lam yu'id, tidak usah ulang. Li'annahuma law kana min al-wajhi husilata. Kalau dia bagian daripada wajah, maka apa? Ya berarti dibasuh. Tapi kalau ini bagian dari kepala, maka harus diusap. Ya, gitu.
Bab ghuslul rijlaini atau rajulain? Rijlaini. Rijlaini. Lanjut. Jam berapa? Udah 12. Setengah 12. 9 kurang. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.